kalau ada kemiskinan. Dan yang kedua itu bukan hanya kemiskinan, tapi kalau ada kesenjangan. Ya sebetulnya kesenjangan itu juga kemiskinan relatif kan. Kan kemiskinan itu dua, kemiskinan yang absolut, yang memang orang miskin sekali gitu dibanding orang lain. Tapi ada yang kemiskinan relatif yang disebut kesenjangan. Itu berarti ada orang yang miskin, tapi ada orang yang kaya juga gitu. Itu. Nah, dua hal ini sebetulnya yang menjadi awal dari penyebab komunisme bisa tumbuh. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya. Jadi bersama Profesor Priyono kita akan bicara masalah-masalah kebangsaan hari-hari ini yang menarik perhatian kita dan juga pastinya penting untuk kita pahami untuk ke depan bagaimana kita bisa menyikapinya. Ya salah satunya tadi kita sudah bicara tentang TWK, tentang KPK dan tanda kutip pelemahan KPK. Kemudian mungkin hari-hari ini adalah hari-hari di mana orang semua bicara tentang G30S karena di bulan tanggal terakhir di bulan September, dan kemudian ada isu juga tentang amandemen UUD 45 yang lagi rame-rame juga. Sebenarnya saya ingin ngobrol juga tentang statuta UI, tapi mungkin itu terakhir saja gitu. Mungkin kita akan masuk ke soal G30S ya. Kan kalau teman-teman di ini terkait dengan apa yang sering UI Watch tayangkan, yaitu waspada komunisme gaya baru, waspada PKI gaya baru. Mereka bermutasi dalam bentuk yang lain, mereka menginfiltrasi. Bahkan kemarin Pak Haryono mengatakan mereka kalau TAP MPR 25 1966 itu akhirnya dicabut, mereka akan langsung siap bikin partai komunis, pasti seperti itu. Kemudian Pak Fahmi Idris juga sudah berulang kali mengingatkan bahwa KGB komunisme gaya baru ini ada di semua lini kehidupan saat ini gitu. Profesor bisa setuju atau bisa nggak setuju sih sebenarnya, benar nggak sih ada indikasi komunisme gaya baru atau PKI bangkit lagi seperti itu? Karena gini loh, pandangan yang lain. sebetulnya gini, komunisme itu itu kan asalnya dari Marx ya, Marxisme ya, itu juga ada di dalam sejarah teori ekonomi sih, sejarah perkembangan pemikiran ekonomi ada. Itu dasarnya cuma dua itu, kalau ada kemiskinan. Dan yang kedua itu bukan hanya kemiskinan, tapi kalau ada kesenjangan. Ya sebetulnya kesenjangan itu juga kemiskinan relatif kan. Kan kemiskinan itu dua, kemiskinan yang absolut, yang memang orang miskin sekali gitu dibanding orang lain. Tapi ada yang kemiskinan relatif yang disebut kesenjangan. Itu berarti ada orang yang miskin, tapi ada orang yang kaya juga gitu. Itu. Nah, dua hal ini sebetulnya yang menjadi awal dari penyebab komunisme bisa tumbuh. Nah, kalau saat ini itu terjadi, ya, dan kayaknya sih hampir terjadi kan, kemiskinan itu kan mulai banyak kan orang miskin kan gara-gara pandemi dan sebagainya ini. Tetapi pada saat terjadinya banyak orang miskin, kemiskinan itu kesenjangannya juga terjadi kan. Apalagi kalau kita mengkritisi mengenai itu harta kekayaan pejabat itu kan justru pada waktu pandemi malah naik kan. Nah, sementara banyak orang yang kemudian nggak punya pekerjaan, menjadi miskin. Jadi kesenjangan pasti ada. Ya. Nah kalau dua itu ada, memang kemungkinan tumbuhnya atau kemungkinan timbulnya kembali, berkembangnya kembali komunisme, paham komunisme itu bisa-bisa aja terjadi kalau ada yang kemudian menggerakkannya gitu. Nah itu yang saya nggak tahu apakah sudah mulai terjadi apa enggak, tapi penyebabnya itu ada sekarang ini. Iya, kemiskinan ada, yang orang yang miskin. Kesenjangannya yang kedua juga ada, dirasakan itu. Nah, jadi bisa-bisa memang terjadi. Ketimpangan lah ya Prof ya? Iya, ketimpangan itu kan kesenjangan juga sebetulnya. Perbedaan antara itu loh, ada yang kaya, ada yang miskin itu kok makin kelihatan gitu ya. Apalagi kalau
kemudian diberitakan di laporan kekayaan, kan hampir semuanya pada naik kan. Kekayaan pejabat kan aneh. Rakyat kesulitan. Kan aneh. Masa di masa pandemi itu. Justru ini bisa menjadi peluang. Nah itu. Nah untuk bangkit. Tapi, gitu. Apakah masih relevan komunis mengurusi ketidakadilan seperti itu? Kalau kita lihat China misalnya, negeri komunisnya justru kapitalistik. Oh iya, ya kalau itu tadi. Jadi di Cina tuh jangan diomongin deh, terus terang aja. Karena dia hanya ekonominya yang liberal. Tapi politiknya politik komunisme. Nah, kalau mau kayak gitu bagus itu. Oh iya. Iya, jadi kalau ada orang yang tadi itu saya bilang orang korupsi langsung ditembak mati aja, nggak pakai cerita macam-macam lah, nggak pakai rompi kuning lah segala macam, nggak ada gunanya. Banyak hal yang bisa diambil dari China. Iya, jadi kalau mau gitu, tapi nggak bisa kita ngikutin mereka karena memang anunya mereka, dasarnya mereka, ideologi mereka tetap komunis. Yang nggak akan ada orang komplain lagi kalau ditembak mati dan sebagainya. Iya, makanya dulu waktu dia masih ini, kalau sedikit ke demografi ya, dulu waktu dia punya kebijaksanaan satu anak itu, oh itu kan melanggar HAM itu sebenarnya. Keluarga satu anak, ledakan jumlah penduduk. Iya, itu kan melanggar HAM, nggak peduli mereka. Ya karena sistem politiknya kayak gitu, dia nggak peduli dengan HAM-HAMan. Lah kita kan sangat peduli. Gitu. Jadi jangan disamakan lah dengan Cina ya. Oke. Kita suka ngelihat Cina tuh cuman dari sisi ekonominya aja. Meledak, ini kemiskinan bisa hilang dan sebagainya. Ya bisa karena ada sistem politik yang memayungi itu semuanya. Emang ketegasan. Karena yang tadi saya bilang kan, Singapura aja bisa jadi hebat itu karena ketegasan. Iya, jadi ketegasan yang berpihak kepada rakyat ya. Nah, itu tadi yang saya dibilang tadi, yang apa benevolent autocrat. Benevolent itu ya. Kalau ketegasan justru berpihak kepada pengusaha ya seperti. Iya. Lah terus terang aja waktu zamannya Pak Harto kan masih lebih enak. Makanya dia ngomongnya gitu kan. Piye kabare? Luwih enak zamanku toh. Gitu. Karena beliau tegas tapi berpihak kepada iya. Sampai bahwa korupsinya hebat-hebatan. Nah, sampai ada satu buku. Saya dulu suka ngajarkan itu, The Gangster Economy. Jadi adalah negara-negara yang dipimpin oleh gangster ekonomi. Nah, saya beli buku itu karena bab 2-nya Indonesia under Soeharto. Wah, itu sampai penulisnya sendiri bingung. Soeharto ini korupsinya bukan main ini, keluarga itu. Tapi kok the people keluarga berencana berjalan dengan baik, bisa swasembada beras, susah ini gimana nih? Sementara di tempat lain, negara lain yang dipimpin oleh gangster itu, gangster ekonomi, berantakan negaranya. Nah, ini juga gangster nih yang mimpin, tapi kok bisa itu. Makanya saya suka bilang, piye kabare, luwih enak zaman. Ada faktor greedy itu, Prof ya. Oh, kalau korupsi itu memang greedy. Itu kata-kata Gandhi itu. The world provide enough for the needy, but not for the greedy. Nah, itu yang saya suka kutip juga kalau ini. Berarti diadab ya. Jadi sebetulnya kan cukup aja kalau nggak ada yang greedy itu. Adil makmur itu benar-benar. Tapi Prof, kita kembali ke soal komunisme lagi-lagi karena lagi rame ya. Masih berbahaya nggak komunisme untuk Indonesia? Karena kita pernah melarang komunisme lewat TAP MPRS 2000. Enggak, kalau paham komunisme yang benar ya pasti berbahaya lah. Pasti ini karena cocok nggak cocok sebenarnya komunisme dengan Pancasila ya dengan Indonesia. Karena mereka nggak agama ya, soal tidak bertuhan dan nggak menghalalkan semua cara yang mereka lakukan. Ya kayak tahun itu aja 66 itu kan berapa banyak yang akhirnya meninggal dan sebagainya itu kan. Iya, terjadi pemberontakan itu kan. Dan pemberontakan sebelumnya juga gitu, mereka memang akan bahaya kalau ini. Kalau dibiarkan justru ketika mereka dibiarkan untuk tumbuh malah lebih berbahaya untuk kecuali kita siap untuk jadi negara komunis. Itu aja. Kalau kita siap untuk jadi negara komunis. Kita masih Pancasila lah kalau saya kan. Nah itu.
itu 100% juga Pancasila masih. Nah itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita ganti. Kita ganti. Oke, bro. Jadi ini menarik sekali. Ini cuma 10 menit tapi panjang ceritanya nanti. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya.